آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus zaman jahiliyah untuk jami'an alamin, termasuk makhluk yang tidak punya akal, termasuk dedaunan, pepohonan, batu-batuan. Itu kelebihan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tasribin kerawan utus memuliakan, karena Nabi dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak hanya diutus kepada kaum yang hidup bersama beliau, tapi kaum yang hidup setelah beliau, termasuk diutus untuk kita. Bahkan di dalam kitab ini diutus ila lata ilu. Muhammad ila sakona ini anapun kautus saya kanjeng Nabi nang sakona itu dua makhluk yang diberi taklif kepada Allah, diberi kewajiban. Dua makhluk ini adalah manusia dan jin. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia, juga diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada jin. Wa insalu taklifin, monggo tak utus sebagai Nabi lan menungso lan jin itu merupakan kautus untuk menunjukkan tentang kewajiban manusia. Wajib jamaah sekalian taat kepada Allah, atiullah wa atiur Rasul. Di ayat itu dilanjutkan dengan wa ulil amri minkum, tidak pakai diulang wa atiur ulil amri minkum. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Di situ ada menunjukkan takrif jamaah sekalian. Takrif itu isim makrifat, yang dimaksudkan Rasul di situ adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diatofi dengan wa ulil amri minkum, dan para penguasa kita wajib taat kepada ulil amri. Ulil amri itu orang yang memegang kekuasaan di negeri kita Indonesia. Yang punya kekuasaan di negeri kita Indonesia adalah presiden. Kita wajib taat kepada presiden. Cuma di situ ada hukum yang dari kalian, artinya presiden yang dipilih yang dari kalian. Artinya dari kalian itu, kalian yang dimaksudkan adalah yang ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, orang muslim. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, presiden di Indonesia ini sejak yang pertama sampai sekarang semuanya muslim. Nah, kemudian besok kita milih presiden, ya. Diharapkan kita milih presiden itu yang Islamnya kuat, yang benar-benar taat. Ada 3 paslon jamaah yang kita punya hak untuk memilih. Jangan sampai kita ngomong kebela
boleh ya. Ikut pemilu itu hukumnya wajib. Kalau orang Islam mudik tidak ikut pemilu, maka yang dipilih, yang terpilih itu pemimpin yang nggak mingkum. Kalau yang terpilih yang nggak mingkum, maka kita kaum muslimin berdosa. Pada jamaah rahimahullah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum itu bil ijma'i, kelawan mufakat para ulama. Artinya nggak ada ulama yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi gak diutus jin, Kanjeng Nabi gak diutus namun soto, nggak ada. Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah untuk manusia dan untuk bangsa jin dan tadi saya sampaikan termasuk Kanjeng Nabi itu diutus kepada jamak. Jamak itu makhluk yang tidak punya akal, batu, makhluk yang tidak punya akal, tumbuhan. Itu Rasulullah diutus untuk mereka. Bahkan tumbuhan yang sudah ditebang, Rasulullah diutus untuk mereka. Ketika mimbar Rasulullah diganti, maka mimbar yang lama ngeringit. Kenapa itu ngeringit? Mimbarnya diganti, mimbar yang lama ngeringit. Ngeringit itu begitu, nangis. Itu menunjukkan bahwasanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk jamak kayu, itu untuk makhluk yang tidak berakal. Cuma tidak irsalah taklifin. Irsalah taklifin itu diutus Kanjeng Nabi nang kayu, nang waktu menjadikan kayu dan batu itu wajib beribadah seperti kita jamak kayu waktu makhluk yang tidak punya akal itu tak kewajiban ibadah yang kewajiban ibadah itu tidak, karena itu diutusnya Kanjeng Nabi kepada kita irsal taklifin, diutus untuk menyampaikan kewajiban. Orang itu kalau sudah balik kewajiban menjalankan syariat, kalau sudah balik kewajiban menjalankan syariat. Kok kalau sudah balik ya, walaupun belum balik, kalau hanya itu diajak ke lokasi makam ini, orang tuanya wajib bimbing anaknya untuk menjalankan syariat. Di antara syariat yang harus dijalankan adalah nutup aurat. Saya tadi melihat ada anak kecil yang usianya sekitar 7 tahun nggak pakai jilbab. Saya nggak bawa ini jangan. Maka saya nggak berani negur, termasuk ada orang tuanya yang jilbabnya nggak dipakai. Kalau waktu itu saya bawa ini, saya tegur, "Bu, ini wilayah makam, Bu, kerudungnya harus dipakai. Pakai kerudung itu menjalankan syariat."
mohon maaf, ada orang yang punya anggapan menjalankan syariat itu gak wajib untuk Allah, wajibnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari akan kepulangan beliau kepada Allah, menyadari kalau beliau akan wafat, beliau menyampaikan bahwa itu bukankah aku sudah sampaikan, aku sudah takbir, sehingga kemudian termasuk kita yang jadi umat dengan Nabi dan umat ijabah kita ini, kita kewajiban untuk menyampaikan dari hasil kajian ini. Kita ikut ngaji jangan dibacakan syarah Sulama Taufik. Nanti kita pulang, kita kewajiban menyampaikan kepada istri kita. Karena Nabi Dawud ketika menyadari bahwa beliau akan jatuh, beliau begini, bala itu bukankah aku sudah menyampaikan tabligh itu kewajiban, tidak khusus kewajiban bagi kiai dan bagi ustaz, tapi kewajiban bagi setiap individu. Wajib kita mengingatkan teman kita, wajib kita ngajak teman, apa itu teman yang kita kenal, apa itu teman yang kita tidak kenal. Pada zaman rahimahullah, kemudian yang bersangkutan meneruskan dahulu wa amma ilal malaikati, adapun utawi ka utusan kanjeng Nabi nah para malaikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kewajiban menyampaikan kepada malaikat juga dengan. Kalau nabi-nabi yang lain hanya kewajiban menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Kaum itu orang yang, kalau kita orang Jawa, ya kepada orang Jawa. Kalau kita orang Belanda, ya kepada orang Belanda. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah diutus tidak jadi alamin kepada seluruh alam. Apa itu yang hakim, itu yang punya akal, apa itu yang tidak punya akal. Karena Nabi diutus kepada semuanya. Nah, kemudian wa ila malaikati, anapun utawi ka utusan Nabi para malaikat itu wa mukallafun fihi, ada hilaf, wa mukallafun fihi ada hilaf. Kemudian utusan Nabi malaikat itu menunjukkan isyarat taklifin atau isyarat tasrifin, itu hilaf. Para ulama beda pendapat, tapi perbedaan para ulama itu membawa rahmat, ikhtilaful a'imah rahmat. Wakila ada yang mengatakan wakila engkau digabungkan irsaluhu ilaihim, utawi kautusan Nabi ilaihim maring para malaikat iku irsalu taklifin, kautus yang menunjukkan kewajiban. Artinya kewajiban bagi yang menerima dakwah. Yang dimaksud yang menerima dakwah adalah para malaikat yang ada. Bima yaiku bihi, bima kelawan amalan yaiku sing
nodoki bihi malaikat. Malaikat tidak diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Malaikat tidak diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, tapi diwajibkan untuk melakukan amalan yang yakikubihi, sesuai. Kalau mereka malaikat itu jangan diwajibkan oleh Allah untuk melakukan amalan yang tidak sama. Kalau kita manusia itu diwajibkan untuk melakukan amalan yang sama. Menjelang maghrib kita harus siap-siap ambil waktu. Mohon maaf, kajiannya para tamu, para peziarah, ziarah, nambah sunan ampel, ziarah itu gak wajib kan? Ziarah itu dulu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Setelah mereka dibimbing oleh Kanjeng Nabi, ziarah itu diperintah oleh Kanjeng Nabi. Cuma tidak perintah wujud. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, karena aku punya khawatiran jangan-jangan kalian ziarah kubur itu minta kepada kuburan, musyrik kan? Nah sekarang saya sudah menyampaikan bimbingan kepada kalian yang dimaksudkan adalah para sahabat dulu. Maka fazuruha, ziarah kalian nah kuburan. Kita diperintahkan ada amar tapi tidak perlu juga. Zuruha itu dengan kewajiban kita sholat maghrib tadi itu jauh beda. Sehingga saya harus ingatkan panjenengan yang enak-enak jodohnya nanti besok maghrib kurang 10 menit yang dimakan itu diingatkan oleh petugas waktunya habis menjelang adhan, mohon keluar dari sini. Itu semuanya diharapkan melakukan persiapan untuk sholat jangan enak-enak pegang HP, enak-enak ngobrol panjenengan benjing menyesal pada iya dia wis perlu suruh di masjid itu tarhim. Aku seenak-enak ngobrol, mohon maaf jangan kemudian dibikin alasan aku musafir kok. Musafir kena jamaah itu boleh jamaah, tapi yang afdal jamaah itu jamaah takdim. Kalau kita sudah berada di lokasi, kalau kita masih di dalam bis, kita perjalanan tahu maghrib ini, maka kita ada takhir. Teman kita aja para bapak ibu-ibu, ini sudah maghrib, ini sudah jam 6:02. Maghrib itu masuk sekarang jam 6:02. Monggo kita lihat jamaah sholatnya nanti di mana begitu jemaah. Tapi niatnya harus sekarang pas waktu maghrib itu. Setiap orang ziarah itu mesti ada ustadz yang bimbing, dan ustadz itu walaupun gak daftar ikut ziarah diminta oleh panitia. Biasanya kalau meeting tanya setia
ziarah kedua di so jenengan kula suwun derek tanggal bulan tanggal sekian sampai tanggal sekian keluar sopo itu 6 hari Ustaz lihat jadwal bisa. Nah Ustaz bimbing jamaah yang ikut ziarah ketika sudah masuk sholat maghrib. Bapak dan Ibu kita di jalan bis, kita sekarang sudah berada pada waktu maghrib, kita kewajiban untuk sholat maghrib. Tapi kita sholat maghrib nanti jam 8 saja di sana. Sekarang monggo niat jamak takhir, jangan ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ajma'a, nawaitu an ajma'a bainal maghribi wal isya'i wal isya'i jamak takhiri lillahi ta'ala. Artinya aku niat jamak takhir maghrib karo isya. Ucapan yang kedua itu ucapannya para jamaah. Ucapan yang pertama ucapan yang bimbing. Pembimbing harus ngerti jamaah nosor jamaah. Kalau pembimbingnya tidak ngerti dosa. Pembimbing itu ikut ziarah tak bayar, bahkan pulang pada panitia diberikan oleh-oleh, terus tak bayar, juga oleh-oleh dadaan, gak ngerti niatnya jangan ngosor. Itu tabungannya pembimbing jangan. Itu kalau di dalam perjalanan, kalau panjenengan sudah di lokasi jangan, panjenengan tadi datang diambil ini jam 4:30 langsung ke makan tahlil. Setelah itu selesai. Sekarang jam 5, jam 6 kurang seperempat jam, kurang 15 menit panjenengan masih di sini, maka lakukan sholat itu di sini. Lakukan sholat itu di Masjid Ampel ini, namanya jamak takdim. Sholat maghrib di rakaat yang bagus itu ikut imam depan jamaah. Tetapi panjenengan kumpul sama rombongan yang bersama panjenengan. Jamaah itu dibimbing. Kalau pembimbingnya kita niat jamak takdir, niatnya jamak itu pas sholat maghrib. Usahi badan memiliki kata-kata makmu'an ilaihi isya'u jam'at ta'dini makmu'an ilaihi ta'ala. Atau kalau berat Ustaz ya usia 15 menit ada rokaat biasa saja. Tapi ketika pendirinya masih di dalam sholat, nanti tak diingat niat jamak takdir itu boleh ya. Saya kemarin keluar kota sama rombongan saya ajak jamak itu niatnya karena banyak rombongan saya itu yang gak biasa ngaji begini. Sholat maghrib sadurunge salat nanti panjenengan niat jamak takdir isya ditarik dan waktu maghrib.
Begitu kita salam teman yang tadi komat lagi komat untuk sholat isya. Namun kalau pembimbing yang diminta untuk bimbing ternyata gak ngerti bahaya yang besok dituntut yang mayamil rumah min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Besok saya panjenengan tuntut, saya yang diamanati oleh takbir untuk ngaji, saya enggak nerangkan yang wajib diterangkan, sehingga jamaah tetap enggak ngerti walaupun kau ikut ngaji. Seperti aku ceramah dan jangan sebagai jamaah ngakak. Sekarang kan zamannya begitu ya. Itu di pengajian terus itu jos nggak terang kabel bulu, namun tidak bulu itu nggak boleh biasa. Jamaah kemudian malaikat itu didakwai oleh Rasulullah itu irsal taklif cuma dilayani dengan amalan yang cocok. Aku malaikat itu ada yang diberangkatkan untuk sujud, ada yang diberangkatkan untuk bertasbih, ada yang diberangkatkan macam-macam. Yang malaikat itu tidak diberangkatkan untuk berpuasa karena malaikat tidak makan. Nah kemudian ada qaul lagi wa illa irsalukan taslim wa illa dan ada qaul yang mengatakan dari Nabi itu untuk kagum malaikat itu irsalat taslim untuk memuliakan dari Nabi yang manusia diutus untuk menyampaikan kepada makhluk yang malaikat itu diciptakan dari cahaya, manusia itu diciptakan dari tanah. Mulia malaikat, tapi Rasulullah dimuliakan namanya irsalan taslim. Para jamaah rahimahullah, saya mengatur bahwa Nabi kita tidak dibuang orang-orang. Kitabnya sudah saya baca, besok dilanjutkan bumi dari Makkah. Jadi sekarang kita perlu bahas tentang apa yang sebaiknya kita lakukan. Ketika kita menyongsong datangnya tanggal 27 Ramadan, kita tahu yang bahwasanya Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika sampai pada malam 27 Ramadan dikeroskan oleh Allah. Berterus itu perjalanan naik yang diawali dengan Isra. Isra itu perjalanan datar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diakhiri dengan sholat berjamaah sama ahli sama berjamaah dengan ahli langit. Ahli langit itu para nabi, para rasul yang sudah menurut fisiknya mereka sudah setuju, tapi kumpul di Masjidil Aqsa. Bahkan di situ ada yang mengatakan diikuti juga oleh para malaikat, karena Rasulullah juga diutus untuk para malaikat. Sholat lalu Rasulullah dibebaskan. Bebas itu naik dari perjalanan Isra dan Mi'raj, kendaraan
yang dipakai, yang disediakan untuk Nabi itu namanya buruk. Buruk itu kalau sekarang sama dengan kuda, kita punya kuda yang bagus begitu, larinya kenceng, tapi buruk itu jauh dengan kuda ya. Kuda hanya 1 jam sekian kilo ya, tapi buruk 1 detik sekian kilo. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik buruk itu tidak pakai helm, naik buruk tidak pakai jaket, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut akal kita. Yang sakit dari hari kena angin, tapi kalian berdiri dulu. Ketika Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, karena bulan itu tidak seperti pesawat, tidak seperti mobil, bulan itu tidak seperti kuda dan beliau tidak sambil tidur, tidak sambil tidur. Nah, kita umatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan, diharapkan kita manfaatkan malam yang dulu Rasulullah dijelaskan untuk gak tidur ya. Ya gak kuat kalau ya gak kuat ya tidur sebentar. Orang itu semua gak tidur gak bisa. Kita memanfaatkan malam 27 besok ini untuk beraudiensi sama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sambung kepada Allah. Karena Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Lewat beliau itu lewat sekalian. Kita adalah umat dengan Nabi, diharapkan zaman kita juga dimuliakan oleh Allah. Cuma mohon maaf, tidak semua orang mau menjawab. Tidak semua orang punya perhatian. Itu malah bicara itu dia dan malah bicara tidak dia dekat. Keliru juga. Kenapa dekat? Kenapa dekat? Yang itu keliru ya. Ada amalan yang perlu kita lakukan, ada doa yang perlu kita baca pada malam 27 Rajab untuk tahun ini, malam Kamis besoknya kita baca doa Allahumma billahi dari asroril hibbi wal khalwatil lati khassas tabiha Sayyidat Mursalin hina asrika bihi laylatas sabi'i wal ishri anta hamma qalbiyal aziz wa tujiba da'wati ya akrabal akramin. Allahumma kutusi bimusyahadati asroril hibbi sarono meyakini waktunya rahasia sebenarnya barangnya bapak para kekasih kanjengnya Allah itu punya kekasih. Di situ disebutkan muriti. Menurut wong Jawa kekasih Allah itu disebut wali. Wali itu diberi kemudian malah punya asror. Asror itu rahasia. Asror itu gak dimiliki oleh orang awam. Wali memiliki. Dengan asror itu wali bisa bimbing,
umatnya. Kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Wal khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin. Ugi kesempatan bertemu dengan panjenengan khususkan kagem kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina asri kabihi nalikane beliau jenengan isrokan riyin Lailatul Sabihi wal Isrin pada malam 27 Rajab. Sekarang malam 27 Rajab ya antar mamakal dia haji panjenengan wala siatu gula sekunda bulannya di Gusti waktu pada watiya akromal akromi panjenengan sudah jadi kehilangan gula. Para jamaah, kalau kita mau membaca doa ini pada malam 27, maka dipastikan hati kita hidup, hati kita urip. Banyak orang yang dia hidup, ya ini hidup, tapi hatinya mati karena tidak menyempatkan malam 27 besok, malam 27 dulu ya. Pada tahun 1440. Nah sekarang 1440 lima ya kita manfaatkan besok. Karena bahwasanya Jumat besok itu Jumat terakhir. Kita perlu baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali yang menyebabkan kita tidak sampai terkena penyakit kanker. Kantong kita tersebut kering, saya buat teliti dengan waktu sekarang kita nanti bisa karena itu sampai kita perlu sampai di sini mudah-mudahan kita dapat bagi kita semuanya atas segala kekurangannya. Sama-sama kita perlu dengan bacaan menubuhkan berikut doa Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.